kopling itu bisa menekan dengan penuh. Makan tentang transmisi manual. Transmisi manual untuk mobil, pemirsa. Pemirsa, assalamualaikum. Bagaimana kabar hari ini, pemirsa? Mudah-mudahan pemirsa semua masih diberi nikmat sehat yang luar biasa hari ini ya. Pemirsa semua, mudah-mudahan keluarganya diberi kesehatan. Yang diberi sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan dari sakitnya. Dan tak lupa saya mengingatkan kepada pemirsa semua, jangan lupa sholat 5 waktu, pemirsa. Kerjakan sholat 5 waktu. Bagi yang orang Islam, bagi yang non muslim, jangan lupa beribadah ke tempat ibadahnya masing-masing. Karena apa? Dengan kita beribadah, semuanya akan jadi tenang. Dan setelah menjadi tenang, rezeki kita insya Allah akan mengalir dengan derasnya. Itu pemirsa, Sapa Sore hari ini. Sapa Sore kali ini saya cuman akan sedikit mengulas tentang seperti apa video saya kemarin. Bagaimana sudah melihat video kemarin? Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada pemirsa semuanya. Kali ini saya akan memaparkan tentang kemarin itu transmisi otomatis. Sekarang sedikit saya akan memaparkan tentang transmisi manual. Transmisi manual untuk mobil, pemirsa. Dan apa saja kendala dan spare part yang ada di dalamnya tentang transmisi otomatis tadi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa isi di dalam transmisi manual itu dan apa yang menjadi kendala selama ini. Yang pertama, pemirsa, saya akan menyampaikan atau memaparkan di dalam transmisi manual itu ada namanya pemindah daya ataupun namanya kopling atau namanya perangkat kopling. Lah, di dalam perangkat kopling itu tadi ada 3 perangkat di dalamnya. Yang pertama adalah kampas kopling dan yang kedua adalah matahari ataupun plat disc ataupun plat cover. Yang ketiga kalinya adalah laker ataupun drag laker ataupun laker penghubung ataupun laker pembebas. Itu ada 3 perangkat, pemirsa, dan 3 perangkat itu mempunyai peran masing-masing. Yang dua itu intinya transmisi ya. Yang 2 kampas kopling dan mataharinya atau blindesnya itu mempunyai fungsi yang sangat vital sekali. Yang kedua kalinya di dalam transmisi itu ada yang namanya gigi transmisi, gigi percepatan. Gigi percepatan ada 1, 2, 3, 4, 5 dan mundur. Itu di dalamnya dan itu juga mempunyai peran masing-masing dan itu bisa saling berkaitan, dan itu semua apabila terjadi permasalahan akan menjadikan susah dimasukkan ataupun susah dioper giginya. Yang ketiga kalinya semua itu tidak luput dari ataupun tidak lepas dari yang namanya perangkat utama ataupun istilahnya kunci utama, yaitu oli, pemirsa. Oli transmisi. Kalau di sini oli transmisi manual tidak seperti oli transmisi otomatis kemarin yang memerlukan banyak liter, tapi kalau di sini cuman bisa diperkirakan antara 2,5 sampai 3 liter saja, dan itu juga sangat vital sekali, pemirsa. Oleh karena itu dari 3 perangkat tadi, 3 komponen tadi, mari saya akan paparkan sedikit demi sedikit
apa dan fungsinya. Mudah-mudahan pemirsa semua dengan mengetahui fungsinya tadi bisa melakukan perawatan sendiri ataupun bisa mencegah agar tidak terjadi kerusakan yang sangat parah tentang mobil pemirsa semua. Baik pemirsa, yang pertama saya akan menjelaskan tentang seputar koplingnya ataupun kampas kopling dan blendersnya dan juga drag lacquernya. Apa kendala yang dirasakan selama ini tentang seputar kampas kopling dan blenders ataupun drag lacquernya? Salah satunya ini adalah merupakan penghubung tenaga utama. Apabila kampas koplingnya habis, pasti tanjakan dan performanya mobil itu sendiri juga akan mengalami penurunan yang luar biasa. Makanya perlu diperhatikan apakah ada gejala atau tidak. Yang pertama, gejala kampas kopling mau habis itu yang pertama adalah dari pijakan kaki itu sendiri atau pijakan kopling itu sendiri pasti akan berat. Kenapa berat? Karena kopling semakin habis, fungsi dari matahari juga akan berat, maka mengakibatkan kopling atau injekan kopling menjadikan berat. Yang kedua kalinya adalah buat tanjakan ataupun trek lurus antara putaran mesin dan kecepatan laju kendaraan akan terjadi perbedaan. Harusnya kecepatan 80, ini pol 60. Itu berarti menandakan kampas koplingnya salah satunya sudah mau habis. Yang kendala ketiga seputar drag lacquernya. Apa itu fungsi drag lacquer ataupun lacquer pemindah giginya tadi? Salah satunya untuk menghubungkan antara pedal kopling tadi ke mataharinya supaya apabila diinjek kampas koplingnya bisa berhenti berputar. Dan itu selama ini yang menjadi kendala adalah apabila lacquernya itu rusak, biasanya kalau diinjek malah bunyi. Pemirsa. Jadi koplingnya diinjek pasti terjadi bunyi. Srek. Nah, gitu. Bahasa Jawanya pemirsa, itu kan saya kan orang Jawa, jadi kan kalau menyampaikan ya mohon maaf nih, ini cuman bahasa Jawa pemirsa. Bahasanya rodok ngalor ngidul, mohon maaf semuanya. Mudah-mudahan pemirsa semua bisa memahaminya. Yaitu diinjak nanti bunyinya srek tadi. Tapi kadang-kadang ada kebalikan, kalau diinjak malah berhenti. Kalau diinjak itu malah berhenti berbunyi, itu berarti tandanya bukan dari bukan dari lacquernya tadi. Karena lacquernya tadi bekerjanya pada saat diinjak, berarti diinjak dia malah muter istilahnya. Kalau diinjak ini malah berhenti nggak bunyi, berarti itu terjadi pada masalah giginya, transmisi di dalamnya. Intinya sudah aus. Nanti kita jelaskan kemudian ya pemirsa. Itu tiga perangkat dari kampas kopling tadi, tanda-tandanya kalau mau habis. Nah, bagaimana caranya untuk supaya kampas kopling itu bisa awet? Salah satunya adalah cara mengemudi. Pemirsa semua harus kita sedikit saya kasih tahu atau kita ajari ya pemirsa ya, supaya kampas kopling pemirsa semua itu bisa jadi lebih awet lagi. Kan kadang-kadang orang sekarang ataupun mungkin yang baru punya mobil, kadang-kadang mobil baru pun baru berjalan setahun habis kampasnya. Salah satunya adalah cara pemakaiannya. Bagaimana kok bisa cara mengapa bisa menjadikan habis? Salah satunya kakinya apabila sudah habis menginjak koplingnya masih diinjak terus. Kaki kirinya tidak segera dilepas dari injekan. Isinya menjadikan setengah kopling pemirsa. Lah kenapa bisa habis? Karena harusnya kopling itu bisa nekan dengan penuh, akhirnya dengan diinjek kan jadi separuh, akhirnya akan jadi selip pemirsa. Makanya kampas koplingnya akan cepat habis. Yang kedua kalinya, apabila sering pemirsa semua ke tanjakan yang sangat tinggi sekali, seperti di sini ada di Tawangmangu, di
sarangan dan sebagainya, pastikan selalu menggunakan handrem pemirsa, jangan menggunakan setengah kopling. Itu akan menjadikan kampas kopling pemirsa cepat habis. Salah satunya kalau kita gunakan ke Tawangmangu itu bisa menjadikan gosong, istilahnya bahasa Wonogirinya gosong pemirsa. Itu salah satunya karena setengah kopling, nggak kuat dipaksa. Makanya selalu gunakan handrem ya pemirsa, handrem. Makanya mobil pemirsa semua harus dipastikan handremnya juga pakem istilahnya. Jadi apabila digunakan di tanjakan-tanjakan yang tinggi bisa maksimal kerjanya. Ini bersambung ya pemirsa. Kali ini saya sekian dulu pemaparan tentang transmisi otomatis, transmisi manual. Besok kita sambung lagi. Mudah-mudahan apa yang kami paparkan hari ini menjadikan manfaat bagi pemirsa semua. Dan apabila mau melakukan perawatan mobil pemirsa, bawa ke tempat kami ya pemirsa. Kidul Bangjo Pokoh Wonogiri pemirsa. Kidul Bangjo 200 meter kiri jalan pemirsa, Supri Bengkel. Kami melakukan garansi 100% pemirsa. Jangan khawatir. Saya memperbaiki mobil sesuai dari kantong pemirsa semua. Mintanya bagaimana, akan saya layani dengan baik. Saya bukan memberikan janji, tapi syaratnya cuma satu, Anda yakin kami buktikan. Gitu pemirsa, ulasan sore ini, ulasan hari ini, mudah-mudahan menjadikan semangat pemirsa semua, menjadikan tambah ilmu dikit pemirsa. Dengan tambahnya ilmu, mudah-mudahan pemirsa semua bisa paham tentang mobil pemirsa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.